Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita sudah puasa, menahan godaan, menahan hawa nafsu, rasa lapar, rasa haus, menahan emosi. Dan sekarang tibalah seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, akan menuju ke hari kemenangan. Hari kemenangan tersebut dinamakan Hari Raya Idul Fitri. Apa makna dan arti dari Hari Raya Idul Fitri itu? Mari kita simak bersama-sama. Baik, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Tapi malam sebelum kita melakukan sholat id, kita harus melakukan yang namanya takbir. Takbir dilakukan di malam hari sebelum melakukan sholat id. Di akhir bulan Ramadan, Allah syariatkan hamba-hambanya untuk bertakbir. Pada tanggal 1 Syawal, mulai berakhirnya puasa pada bulan Ramadan, kemudian merayakan Idul Fitri. Awal pagi kita selalu melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat id. Disunahkan melaksanakan sholat id di tanah lapang, di masjid agung atau masjid yang berkapasitas banyak atau besar, bahkan di jalan raya, terutama di kota besar. Zakat. Sebelum sholat id dilakukan, imam mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau selesai sholat Idul Fitri baru membayar zakatnya, hukumnya sedekah biasa, bukan zakat. Jadi batas melakukan zakat fitrah sebelum melakukan sholat id atau sholat Idul Fitri. Tujuan dari zakat fitrah sendiri adalah untuk memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin atau yatim piatu. Ziarah kubur di Hari Raya Idul Fitri ini momen yang sangat mengharukan bagi seluruh umat muslim. Ziarah kubur dapat menjadi salah satu sarana agar seorang muslim selalu beriman dan mengingat akan kematian. Dengan ziarah kubur, seorang muslim akan mengingat bahwa kematian itu nyata, dan secara tidak langsung ziarah kubur akan membuat seorang muslim semakin beriman karena yakin akan adanya hari kiamat, di mana amal ibadah akan dihisab. Kaum muslimin di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Mudik atau pulang kampung, ini momen juga yang sangat ditunggu bagi mereka perantau atau yang bekerja jauh dari kampungnya. Mudik alias pulang kampung sudah menjadi tradisi turun-menurun yang dilakukan masyarakat Indonesia tiap menjelang Lebaran. Biasanya tujuannya adalah untuk berkumpul, bertemu, dan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Tapi dengan kondisi sekarang ini yang kita semua mengalami pandemi COVID-19, maka kita semua harus tetap dengan anjuran dari pemerintah untuk sementara kita tidak mudik dulu demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat, yang memang sangat akrab di Indonesia dan di negara Malaysia. Munculnya ketupat di setiap hari perayaan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada abad ke-15, Kanjeng Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai salah satu simbol untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri Islam sejak pemerintahan Demak
di bawah kepemimpinan Raden Patah. Sunan Kalijaga ini membudayakan 2 kali ba'da, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ba'da Kupat dimulai seminggu setelah Lebaran. Pada hari yang disebut dengan ba'da Kupat tersebut, di tanah Jawa waktu itu hampir setiap rumah terlihat menganyam ketupat dari kelapa muda. Nah, setelah selesai dianyam, ketupat diisi dengan beras, kemudian dimasak. Kemudian ketupat tersebut diantarkan ke kerabat yang lebih tua sebagai lambang kebersamaan. Makna dari ketupat. Di dalam filosofi Jawa, makna ketupat Lebaran bukanlah sekedar hidangan khas hari raya Lebaran saja, melainkan makna Lebaran di sini lebih khusus. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan. Ngaku lepat ini merupakan tradisi sungkeman yang menjadi implementasi mengakui kesalahan atau ngaku lepat bagi orang Jawa. Prosesi sungkeman yakni bersimpuh di hadapan orang tua seraya memohon ampun, dan ini masih membudidaya hingga sekarang. Filosofi ketupat. Yang pertama, mencerminkan beragam kesalahan manusia. Hal ini bisa terlihat dari rumitnya bungkusan ketupat, dan di saat kita puasa, kita sebulan penuh menahan nafsu, menahan godaan, menahan rasa haus, rasa lapar. Yang kedua, kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampun dari segala kesalahan. Yang artinya sebulan puasa kita sudah puasa penuh dengan menahan godaan, menahan rasa lapar, rasa haus dan nafsu, dan di hari kemenangan kita membelah ketupat itu seperti hati kita akan kembali suci. Yang ketiga, mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna dalam hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Hari Raya Idul Fitri. Karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupo santen, kulo lepat, nyuwun ngapunten, atau dalam bahasa Indonesianya, saya salah, saya mohon maaf. Ini yang ditunggu bagi anak-anak, yaitu bisa dinamakan uang raya. Bagi anak-anak biasanya para orang tua akan memberikan uang raya kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudaranya untuk bersilaturahmi, yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf dan ampunan kepada mereka. Baik, itu tadi beberapa makna dari Hari Raya Idul Fitri dan dari arti ketupat atau makna ketupat. Bila ada kesalahan penyampaian atau kata-kata dari Mister pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di hari kemenangan ini kita patut berbangga. Kita sudah sebulan penuh melawan hawa nafsu, melawan godaan, dan hari ini kita akan menuju hari kemenangan. Kami segenap keluarga besar SD Manuel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.